アッシュの魔法学校生活が始まった。 Terlihat Max yang memulai kehidupan di akademi sihir tanpa bisa menggunakan sihir sama sekali. Nampak ia ingin meminjam sapu terbang pada Finn untuk pelajaran sihir berikutnya. ごぼう持ってきちゃったんだ。いいよ、貸すよ。やっぱ Terlihat para murid yang sedang diajarkan cara naik sapu terbang. Setelah sedikit penjelasan dari Bu Guru, para murid langsung mencoba mempraktekkannya, tidak terkecuali Max. Setelah cukup banyak percobaan, Max baru menyadari bahwa dirinya tak bisa menggunakan sihir. 飛べ。でしょうね。 Tak lama kemudian, seorang pembuli datang dan menjelekkannya karena tidak bisa menerbangkan sapu. Setelah dicaci maki, tiba-tiba Max menghentakkan kakinya ke tanah dan seolah-olah sapunya terlihat terbang. 飛べ。 Hal itu pun membuat Kang Bully kaget terheran-heran. Ia pun merasa kesal melihatnya. Dan secara kebetulan, sensei mereka mengadakan ujian seberapa cepat skill sapu terbang untuk murid. Kang Bully melihat adanya kesempatan untuk ujuk gigi. Kemudian ia pun menantang Max dalam perlombaan sapu terbang dengan taruhan yang kalah harus menjadi babu yang menang. Setelah menerimanya, mereka nampak bersiap dengan sapu mereka masing-masing. Terlihat Kang Bully ini sangat pede menang. Hingga pada akhirnya, kemampuan terbang Max terlalu cepat, sampai orang biasa tak akan mungkin bisa melihat kecepatan Max. 何が起きたんだってばよ。 Namun, bagi Finn, dirinya mampu melihat dengan sangat jelas apa yang baru saja terjadi. Si pembuli pun protes dan menganggap hal itu adalah kecurangan dari Max. Namun, ia malah dihujat balik oleh Max, di mana dirinya menganggap pembuli di hadapannya itu sangatlah menyedihkan, karena tak bisa menerima kekalahannya. Sebagai rasa belas kasihnya, Max berniat mencabut taruhan mereka. Kemudian terlihat Kevil yang merasa tertarik dengan Max dan memintanya untuk datang lagi sepulang sekolah. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Kevil yang sangat emosi terhadap anak buahnya, di mana ternyata Kevil hanya menyuruh anak buahnya itu untuk mengolok-olok Max, tetapi malah ia mendebati anak buahnya yang kalah dengan sangat mudahnya. Scene berpindah, terlihat dari penjelasan Finn, Max baru saja berurusan dengan anak dari pejabat tinggi di biro sihir. Melihat wajah sama sekali tidak tahu betapa berpengaruhnya mereka. Finn pun menjelaskannya bahwa siapapun yang berani menantangnya, maka orang itu akan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan wakil kepala sekolah juga memiliki hubungan baik dengan keluarga mereka. Dan karena hal itulah, semua orang tunduk dengan ucapan Kevil tadi. Di jam pulang sekolah, terlihat Max sedang asik membuat kue sus krim sendirian. Dirinya nampak sangat menikmatinya tanpa menyadari ada satu hal yang telah ia lupakan. Di keesokan harinya, Max mendapati buku pelajaran yang telah rusak. Kevil kemudian datang dan mengingatkan tentang janji yang telah dilupakan Max kemarin. Setelah itu, Kevil nampak mengiming-imingi Max dengan janji bisa menjadi visioner suci via jalur koneksi. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat Max hanya perlu menuruti semua perintah dari seorang Kevil. Max yang menerimanya membuat ia telah dicap sebagai babu Kevil. Dimulai dari membawakan barang-barangnya, juga diminta untuk mengelap sepatunya. Di tengah semua perintah yang dijalani oleh Max, Finn hanya bisa diam meski dirinya merasa iba padanya. Di pelajaran berikutnya, Max kembali mendapati buku pelajarannya yang telah rusak entah karena siapa. Dan kali ini, Max tanpa meminta bantuan langsung duduk di sebelahnya berbagi buku dengan Finn. Dan malah mengatakan beberapa kata yang membuat Finn tersentuh mendengarnya. Singkat cerita, setelah membersihkan air dengan sengaja ditumpahkan oleh Kevil, Max mendapati buku Finn yang ada padanya. Di saat bersamaan, Kevil dan kawan-kawannya menertawakan Max yang sangat mudah dibohongi. Dan tak diduga, ada orang keempat yang menjadi pelaku pengerusakan semua buku Max sebelumnya. Dan ternyata itu adalah Finn. Ia melakukannya karena takut diacam oleh mereka bertiga. Kemudian, Finn berusaha menolak, malah membuatnya menjadi target Kevil berikutnya. Di sisi lain, Max sedang mencari keberadaan Finn. Malah ia melihat Finn yang disiksa oleh Kevil. Setelah mendekat, Max menanyakan kondisi Finn. Namun ia terlihat tak peduli dengan dirinya sendiri.
Justru Finn meminta maaf kepada Mace. Setelah mendengar semua permintaan maaf Finn, membuat Mace menghajar Cavill dan kawan-kawannya. Sesaat kemudian, Finn mengingatkan tentang hukuman yang akan menimpa Mace nantinya. Namun Mace terlihat tak peduli dengan semua hal itu. Baru aja berucap keren, seperti itu Mace berpikir bahwa hal itu memanglah sangat gawat baginya, karena seorang anak pejabat telah di smackdown ia ke lantai. Tak lama kemudian, Wakepsek datang dan akan memberikan hukuman keras kepada Mace dan Finn. Namun karena melihat wajahnya yang seolah ingin dipukul dan ucapan yang terlalu rumit bertele-tele, kemudian secara tidak diduga terbang dan melayangkan tinjunya. Selain itu, ia pun tiba-tiba mengubur Wakepsek ke tanah. Terlihat Wakepsek mengancam Mace, namun ancaman itu tak berpengaruh padanya. Scene pun berpindah, terlihat Pak Wahlberg yang sedang menghakimi Mace atas laporan telah memukul Cavill dan juga mengubur Pak Wakepsek hidup-hidup. Biro sihir bahkan mengirim surat untuk mengeluarkan Mace dari akademi. Setelah cukup banyak tudingan, Pak Wahlberg memberitahukan perbuatan Mace yang tak bisa dimaafkan. Namun setelah formalitas itu, Pak Wahlberg ternyata tak memiliki pemikiran untuk mengeluarkan Mace dari sekolahnya, karena merasa bahwa Mace adalah yang benar. Wahlberg juga menceritakan bahwa ia memutuskan untuk menduduki kursi kepala sekolahnya demi menghentikan dunia yang berisi orang berkuasa dan hanya mementingkan keegoisan mereka sendiri. Karena menurut visioner suci, harus bisa memikirkan hati orang lain ketimbang diri sendiri. Terlihat Mace yang membeku karena tak bisa mencerna kata-kata Pak Wakepsek. Mace pun mengatakan jika otaknya tak bisa mencerna banyak informasi yang masuk. Wahlberg pun meminta maaf dan menjelaskan secara singkat, yang mana intinya Mace harus mendapatkan nilai terbaik di kegiatan sekolah dan semua tugasnya, agar dirinya bisa memperoleh koin sebanyak mungkin dan menjadi visioner suci. Dengan kebaikan hatinya, Wahlberg pun akan mengurus masalahnya Wakepsek dan juga biro sihir. Dengan diampuninya Mace, sontak membuat Cavill dan Wakepsek shock berat. Di keesokan harinya, Mace sedang membicarakan soal pembuatan kue sus. Secara tiba-tiba, ia dihampiri oleh seseorang yang langsung mengajaknya untuk ikut pertandingan sebagai perwakilan asrama Adler. Orang itu bernama Tom. Setelah Mace bertanya apa itu, rupanya kegiatan itu adalah turnamen sapu terbang. Finn yang mengetahui turnamen itu pun memuji Mace yang langsung di-invite meski masih kelas 1. Namun Mace memberitahukan dirinya yang bisa menaiki sapu terbang, dan hal itu malah dikira sedang merendah oleh Tom. Tanpa mendengarkan pendapat Mace terlebih dahulu, Tom langsung memberitahukan bahwa turnamennya akan diadakan besok. Singkat cerita, pertandingan akan segera dimulai, di mana satu tim terdiri dari 6 player. Mereka pun berharap banyak pada Mace, yang mana mereka telah mengetahui kabar Mace yang berhasil mencetak rekor dunia dalam dunia sapu terbang. Pada akhirnya, pertandingan dimulai. Namun para penonton dibuat terkejut karena Mace terlihat masih terdiam di dataran. Dengan ekspresi kosong, Mace membuat para penonton melemparnya dengan botol. 僕、ほうき乗れないんだけど。この試合に勝利していいとこい。飛ぶんだマッシュ